Seakan dikangkangi oleh praktik oligarki politik dan juga dinasti politik. Karena kalau sudah sempat kita jabarkan tadi sedikit di tayangan yang sudah kami sampaikan, ada beberapa nama-nama memang yang statusnya merupakan kerabat atau memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat yang saat ini masih berkuasa ataupun masih bertugas. Dan nama-nama itu terlepas dari pengalamannya, kapabilitasnya, dan sudah berapa lama ia berkecimpung di dalam partai yang mengusungnya, ini kemudian maju meramaikan Pilkada 2020. Saya sekedar membandingkan dengan pilkada sebelumnya. Saat itu kemudian sepertinya ada tren di mana partai-partai ini mengusung banyak sekali nama-nama yang populer dari kalangan artis untuk bisa meramaikan pilkada ataupun bursa kepala daerah. Tapi saat ini mungkin tren itu bergeser. Nama-nama yang diusung, nama-nama yang dirangkul untuk maju adalah merupakan nama-nama yang memiliki tiket VIP ataupun sudah memiliki jalur karena memang statusnya sebagai kerabat pejabat. Benarkah? Kita sudah terhubung juga dengan pengamat politik Mas Hanta Yuda. Assalamualaikum, selamat malam Mas Hanta. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Putri. Gimana kabar Mas Hanta? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga sehat semuanya. Baik, harapan kita Indonesia bersama. Mas Hanta, bagaimana melihatnya? Seakan-akan nama yang saat ini ramai memenuhi ataupun bisa meramaikan bursa pilkada di 2020 yang berlangsung 9 Desember nanti ini punya karpet merah, punya tiket VIP, punya privilege karena memang memiliki status kerabat pejabat yang sudah sempat saya dengung-dengungkan dari tadi. Mas Hanta? Ya, fenomena ini sebenarnya bukan hal yang baru. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga negara-negara di belahan dunia lainnya. Tetapi yang agak lebih baru, tradisi potensi ya, politik kekerabatan yang kemudian kalau jangka panjang bisa menjadi dinasti politik. Yang membedakannya sekarang putra-putri atau keluarga pejabat yang sedang menjabat. Nah itu yang bedanya. Sekarang Bapak Presiden Joko Widodo sedang menjadi presiden. Pak Ma'ruf Amin sedang menjadi wakil presiden Republik Indonesia, kemudian putra-putri beliau itu maju, itu bedanya. Kalau yang sebelumnya kan kita ingat ada putra Pak SBY, tapi setelah SBY menjadi presiden. Kemudian juga banyak kalau kita bicara dalam makna netral, dinasti itu kan ada dinasti Bung Karno, ada Pak Harto, Pak SBY sendiri sekarang partainya dipimpin oleh putranya dan seterusnya. Nah, tetapi saya kira ada beberapa catatan saya. Satu, kita masyarakat itu mendapatkan sebuah pembelajaran politik sekaligus berdamai. Kita tidak bisa melihat bahwa figur-figur yang diidolakan, yang menjadi idola para pemilih masyarakat, yang diharapkan tadinya sebagai, katakanlah sebagai negarawan dan seterusnya, tidak. Mereka semua adalah politisi pada umumnya. Jadi menurut saya tidak bisa kita berharap sepenuhnya terlalu berlebihan. Jadi wajar kalau kemudian ada interest politik, ada kepentingan-kepentingan politik misalnya untuk mendorong kerabat, anak dan seterusnya. Jadi ya ini praktek politik politisi pada umumnya yang ingin melanjutkan tradisi atau melanjutkan kepemimpinan di politik. Itu satu hal. Hal yang lain, betul ini secara hukum tidak ada larangan, tidak ada aturan yang melarang putra-putri pejabat yang sedang menjabat, yang sedang berkuasa untuk maju dalam laga pilkada. Tidak ada larangan. Yang dipersoalankan pemilih tentu oleh masyarakat adalah soal etika. Nah ini memang debatable, masih diskusinya panjang lebar. Nah saya ingin memberi poin begini. Kita ini berdemokrasi, bedanya demokrasi dan potensi dinastitokrasi itu proses rekrutmen politiknya, seleksi politiknya. Kalau demokrasi basisnya adalah merit system. Yang dipertimbangkan menjadi basis utama proses rekrutmennya adalah kompetensi, soal rekam jejak seperti prolog Titiwan tadi. Tapi kalau politik dinasti itu tidak berbasis pada meritokrasi. Dia adalah darah biru politik, politik kekerabatan, soal keturunan. Kalau anak raja otomatis menjadi raja. Nah kalau dinasti mungkin belum sampai. Tapi kalau demokrasi yang kita antisipasi adalah jangan sampai ini ada potensi penyalahgunaan kekuasaan, misalnya memanfaatkan pengaruh dalam proses seleksi dan election. Itu yang tidak boleh. Soal hak, siapapun putra Pak SBY, putra Pak Jokowi, putri Pak Ma'ruf Amin punya hak politik, betul. Yang harus digarisbawahi adalah bagaimana mereka mengikuti proses seleksi, selection dan election. Seleksi kan di partai politik. Apakah normal dalam proses di partai politik? Dia tidak mengenal siapapun, kemudian dia terpilih dalam proses partai politik dengan kompetensinya, potensi dan seterusnya. Kemudian di election itu tergantung masyarakat nanti memilih.
Jadi saya kira, nah ini yang harusnya digarisbawahi. Kalau kemudian lebih banyak misalnya seperti saya katakan tadi bukan karena faktor kompetensi, bukan karena itu akan diuji. Kita akan melihat, tapi memang tidak bisa dipungkiri potensi pengaruh kekuasaan ini kan tidak, dia antara terlihat ada atau tidak ada. Nah ini mungkin kita harus mengingatkan dalam konteks demokrasi, saya sebagai warga negara mengingatkan agar proses kontestasi tetap berlangsung demokratis dan sesuai dengan aturan. Meskipun sulit tentunya. Mas Hanta, terakhir penutup, mengusung nama-nama yang memiliki terah di politik ini, akankah menjadi jaminan kemenangan bagi partai-partai pengusungnya? Kemudian juga bagaimana Mas Hanta melihatnya sebagai barometer pilkada ini untuk menyongsong pemilu nanti? Mas Hanta. Sebelum itu, begini, pertanyaan ilustratif saya adalah, apakah sekiranya Mas Gibran bukan putra Pak Joko Widodo, Mbak Siti Nur Aziza bukan putri Pak Kiai Haji Maruf Amin, akan menjadi calon kepala daerah seperti sekarang ini, akan mudah dikenal oleh publik dan sebagainya. Jadi menurut saya sulit untuk tidak mengatakan bahwa kemungkinan penggunaan pemanfaatan pengaruh baik secara langsung secara langsung maupun tidak terlangsung akan terjadi. Karena itu, karena kita berdemokrasi, saya merasa penting untuk mengingatkan jangan sampai ada potensi penyalahgunaan pengaruh tadi itu. Karena bayangkan kalau putri wakil presiden, putra presiden kalah dalam pilkada, itu akan berpengaruh sekali secara kekuasaan presiden sedang menjabat. Karena itu ada upaya yang amat sangat kuat ingin memenangkannya tentunya. Nah, proses ingin memenangkannya ini saya kira harus dikontrol. Yang harus diantisipasi jangan sampai terjadi. Karena kita tahu fenomena Pak Jokowi ketika jadi wali kota, menjadi gubernur DKI, kemudian menjadi presiden, itu kan proses rekrutmen yang berdiametral dengan logika politik dinasti atau kekerabatan. Mungkin dinasti terlalu jauh, politik kekerabatan tadi. Pak Jokowi hadir, fenomenanya bukan siapa-siapa. Bukan tidak punya darah biru, bukan putra presiden atau putra ketua umum partai. Bahkan Mbak Puan Maharani yang putri Ibu Mega pada saat itu punya disebut-sebut akan menjadi presiden, bahkan tersingkir tanda petik ya oleh Jokowi. Betul-betul proses dan mekanisme. Nah sekarang praktik itu terbalik. Nah ini mungkin menjadi catatan penting. Nah semoga tidak terjadi hal-hal tentu potensi-potensi negatif yang saya sampaikan. Poin yang kedua, saya setuju dengan para politisi tadi. Ini soal rekrutmen itu ada dua. Seleksi di tingkat partai, eleksi pemilihan di tingkat rakyat pemilih. Tapi rakyat itu kan memilih datang ke bilik suara nama-nama yang sudah ditentukan oleh partai. Jadi baik buruknya wajah demokrasi kita adalah partai. Saya kira partai harus kita dukung untuk memperkuat, memperbaiki sistem dan sebagainya. Sehingga kalau proses seleksinya bagus, muaranya nanti di ujung proses eleksinya orang-orang terbaik. Nah ini yang saya pikir harus kita pikirkan. Cuma tadi ada catatan potensi ada keterputusan antara rekrutmen dan pemilihan. Ini hal berbeda dengan caleg ya, pileg beda dengan pilkada. Nah, apakah ini berkaitan dengan pilkada ini dengan pileg 2024, Mbak Putri? Menurut saya belum tentu. Ini hanya potensi saja. Nanti ada variabel caleg, ada variabel calon presiden, ada variabel partai sendiri, ketua umum partai. Nah, kalau dia punya kepala daerah di daerah itu, hanya memberikan salah satu potensi modalitas ingin memperkuat partai itu untuk menang. Tapi belum ada jaminan kalau kemudian partai X dimenangkan oleh itu akan terjadi. Jadi poin saya modal saja, tapi nanti peta pileg sangat bergantung pada aturan regulasi yang baru, variabel baru dan lain sebagainya. Termasuk pilpres, nanti nama-namanya mungkin 2 tahun sebelum akan muncul nama-nama baru. Jadi sebagian kita menyimpulkan kemudian akan ada capres kuat sekarang ini, akan ada partai kuat, dinamika politik akan sangat banyak sekali. Tetapi menang di pilkada, saya setuju, menjadi mesin politik yang potensial bagi partai untuk memenangkan pileg. Potensi salah satu variabel faktor. Baik, Mas Hanta, kita akan nantikan bagaimana kiprah nama-nama yang sudah kita sebutkan dan kita bahas tadi, bagaimana langkahnya menuju pilkada 2020. Mas Hanta Yuda, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Terima kasih sudah memberikan pandangannya.